Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the opportunity given to us in our group 4. In this video, we will explain about translation quality. Before that, let me introduce ourselves and my friends in group 4. My name is Nur Alfian Ismail, and my friends' names is Andi Ainul Fadilah, Asmita Ansar, Gustiana, Nurfitra Insani, and Nurwahida Hanafi. So, let's start the material. Okay, the first material is about translation quality. So, what is translation quality? I will explain about definition of translation quality. Translation quality is the degree to which a translation meets specific predefined standard or requirements. It can be determined according to established industry standard or in relation to specific context-related attributes. Okay, the next is how is translation quality? Evaluating the quality of a translation project, consider a set of quality metrics. The metrics should be looked at before ordering the translation. The following metrics are widely adapted for a translation quality assessment, like accuracy, spelling, punctuation, style, layout, clients, requirements, and grammar. Then, terminology. What steps does translation quality evaluation involve? The number one is review. Translation quality assessment undergoes various stages that can differ depending on the language, service provider, and client. Usually, after a translation is done, it will undergo revision. After that, the translation gets evaluated according to the metrics. The number two is editing. If the quality is not high enough to send the translation to the client, it will have to be edited. If the translator is not up to the task, it will be carried out by another translator. The number three is final revision. As soon as the translation is determined to be of high quality, it will be sent to the client. Most of the time, a collaborator who is native in the target language and possesses the right subject matter expertise will be taking care of this step. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Andi Ainul Fadilah, and I will continue explain from my friend. I will explain about what challenge impact translation quality. The translation budget is too low. If the budget is too low, the higher research will either be inexperienced or lacking the necessary expertise. Collaboration with an agency may result in some quality assessment step being skipped entirely. And the mining to literal translation results for more creative translation projects. If the translation project concerns fields like literature, marketing, arts, and culture, sticking to the source too much will often bring down translation quality. This is especially challenging when the source and target language are culturally very diverse. Metaphors and other stylistic tools might just not work in the specific target culture. The style may be considered inappropriate while certain words an offense. And next about evaluate translation. Evaluating translation quality is not free of subjective assessment. Standards as well as previously agreed quality is vital to international acceptance, improve lead conversion in international markets, and the overall success of each global initiative.
Maybe that's all I can say or explain. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin selanjutnya yaitu 3 hal yang menjadi ukuran terjemahan yang berkualitas menurut Nababan. Yang pertama, keakuratan atau akurasi. Menurut Nababan 2010, keakuratan merupakan suatu istilah yang digunakan dalam pengevaluasian terjemahan untuk merujuk pada apakah teks bahasa sumber dan teks bahasa target sudah sepadan atau belum. Konsep kesepadanan mengarah pada kesamaan isi atau pesan antar keduanya. Yang kedua, keberterimaan atau akseptabilitas. Menurut Nababan 2010 mengatakan bahwa istilah keberterimaan merujuk pada apakah suatu terjemahan sudah sesuai kaidah-kaidah, norma, dan budaya yang berlaku dalam bahasa sasaran atau belum. Yang ketiga, keterbacaan. Menurut Sakri dalam Nababan 2010 menyatakan bahwa keterbacaan merujuk pada derajat mudah atau sebuah tulisan untuk dipahami. Pembaca berperan sebagai subjek yang melalui apakah suatu tulisan masuk kategori mudah terbaca atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustiana. Saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Tingkat keterbacaan suatu teks ditentukan oleh beberapa faktor seperti yang dikemukakan oleh Richard et al. Dalam Nababan 2013. Yang pertama yaitu panjang rata-rata kalimat, dan yang kedua adalah jumlah kata baru, yang ketiga yaitu kompleksitas gramatikal dari bahasa yang digunakan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keterbacaan suatu teks, yang pertama adalah penggunaan kata maupun kalimat asing dan daerah. Penggunaan kata asing dan daerah saat ini seringkali. Kata asing atau kata daerah yang muncul dalam berbagai teks, bahkan dalam surat kabar maupun majalah, hal ini akan membuat pembaca jadi kebingungan ketika mereka tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan kata asing maupun kata daerah tersebut. Penggunaan kalimat asing kadang-kadang muncul pada sebuah teks, terutama pada cerita pendek maupun novel yang biasanya menunjukkan suatu lokasi di mana terjadinya sebuah percakapan maupun dengan siapa percakapan tersebut berlangsung. Dan yang kedua yaitu penggunaan kata maupun kalimat ambigu. Yang ketiga adalah penggunaan kalimat yang tidak lengkap. Kalimat lengkap menunjukkan unsur-unsur seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jika salah satu unsur tidak terdapat dalam satu kalimat, maka kalimat tersebut bisa dikatakan yaitu kalimat tidak lengkap. Jika hal ini terjadi, akan mengakibatkan kesulitan bagi pembaca untuk memahami pesan yang dimaksud oleh penulis. Adapun yang keempat yaitu panjang rata-rata kalimat. Jadi, panjang rata-rata kalimat menunjukkan pada jumlah rata-rata kalimat dalam suatu teks. Namun, tidak semua kalimat yang panjang itu selalu sulit untuk dipahami maupun sebaliknya. Kalimat pendek juga belum tentu mudah dipahami. Hal ini tergantung pada pemahaman pembaca dalam setiap makna kata pada kalimat tersebut. Yang kelima yaitu penggunaan kalimat-kalimat kompleks. Penggunaan kalimat kompleks juga akan menentukan tinggi rendahnya tingkat keterbacaan suatu teks, karena kalimat kompleks memiliki lebih dari satu gagasan yang dirangkum pada dalam suatu kalimat. Adapun yang keenam yaitu alur pikiran yang tidak runtut dan tidak logis. Alur pikiran yang tidak runtut dan tidak logis kadang-kadang teks bahasa sumber yang akan dijelaskan belum tentu memiliki kalimat maupun paragraf yang baik dilihat dari sisi gramatikal, dan juga tidak memiliki alur pikiran yang tidak runtut, sehingga hal ini mengakibatkan kesulitan untuk dipahami. Selain faktor yang bersifat kebahasaan tersebut, faktor kemampuan membaca dan memahami serta pengalaman pembaca sangat berpengaruh dalam menentukan keterbacaan. Like John Check say, I cannot understand why people are frightened of new idea. I'm frightened of the old ones. Maybe that's all to close our presentation today. My name is Nur Alfian Ismail as a moderator of Group 4. Thank you very much for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.